dua hal. Yang pertama, Anda bergaul dengan siapa? Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang semangat, Anda jadi orang yang luar biasa. Kalau Anda bergaul dengan pengusaha-pengusaha yang sukses, Anda juga pasti jadi orang sukses. Minimal Anda bergaul dengan orang-orang yang semangat. Kalau Anda mau bisnis, Anda bergaul dengan orang-orang yang begini, kita ketemu, nggak mungkin lah bisnis seperti itu. Kira-kira Anda tambah semangat, tambah loyo. Aduh, ekonomi lagi jelek, ngapain bisnis? Kalau Anda ketemu teman-teman yang model-modelnya begitu, mulai besok dikurangi dikit frekuensi ketemunya sama mereka. Ya, pilih teman-teman yang lebih positif. Oh, kamu pasti bisa. Oh, kamu begini. Ya, minimal nggak gebosin. Kalau ngasih pandangan ekonomi boleh lah, asal benar gitu ya. Tapi kalau cuma nggak mungkin lah kalau ada kata-kata begitu, hati-hati. Mendingan cari temannya lain. Yang pertama kita bergaul dengan siapa? Ada pepatahnya kalau kita bergaul dengan tukang yang berikannya bau, kita jadi ketularan bau. Kalau kita jadi bergaul dengan tukang parfum, kita jadi wangi. Mau nggak mau, karena bergaul kan itu bertukar pikiran. Betul? Kalau pikirannya positif, kita jadi positif. Kalau pola pikirnya pola pikir kaya, kita ketularan pola pikir kaya. Amin? Ya. Jadi yang pertama kita bergaul dengan siapa? Yang kedua, perhatikan baik-baik. Anda jadi seperti apa 5 tahun ke depan tergantung dari buku apa yang Anda baca. Saya datang ke rumah Anda nih, saya bisa tahu Anda seperti apa tergantung dari buku apa yang ada di rumah Anda. Kalau saya ke rumah Anda tuh banyak buku golf, berarti Anda suka golf. Kalau saya ke rumah Anda banyak buku gosip, ya, cek dan recheck, berarti tukang gosip. Mau jadi pengusaha bacaannya dipilih Bapak Ibu ya, jangan baca buku-buku gosip, kecuali Anda menjadi pengusaha label boleh. Misalkan Anda baca cek dan recheck, oh artis ini mau cerai, ya, Krisdayanti mau cerai misalnya gitu kan. Wah, berarti dia butuh ranjang baru. Cocok, betul nggak? Kalau ada pengusaha label boleh, ya. Artis yang mau cerai siapa? Butuh ranjang baru, ya. Anda pengusaha properti boleh, berarti dia mau pisah rumah, betul nggak? Ya, oh dia berarti butuh rumah. Boleh, tapi kalau Anda bukan pengusaha properti, bukan pengusaha label, jangan, oke? Baca hal yang lebih positif. Nah, Bapak Ibu ada seorang wartawan. Seorang apa sekali lagi? Seorang wartawan di Amerika. Orang ini punya privilege, Bapak Ibu. Dia masuk ke rumah-rumah orang-orang kaya, yang rumahnya besar-besar kayak istana, yang kolam renangnya bagus-bagus, Bapak Ibu, pilarnya besar-besar. Orang-orang super kaya di Amerika dia punya akses, dia bisa masuk ke rumah orang-orang kaya si wartawan ini. Dia menemukan ada kesamaan. Ternyata orang-orang kaya hobinya apa? Baca buku. Dan di rumahnya semuanya tanpa terkecuali punya perpustakaan pribadi atau minimal punya lemari buku yang bukunya cukup banyak. Berarti orang-orang kaya suka baca buku. Pertanyaan saya, dia jadi kaya dulu baru suka baca buku atau baca buku dulu baru jadi kaya? Baca buku dulu baru jadi kaya. Habitnya kebiasaannya adalah baca buku, mengupgrade ilmu, mengupgrade diri. Kalau kita naik pesawat di kelas bisnis, orang-orangnya hobinya ngapain? Baca buku, bukan tabloid, cek dan dicek pasti. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, ya untuk kita 5 tahun depan bisa kaya raya, kita harus baca buku. Boleh saya sharing tentang buku saya, boleh? Nah, ini sekali lagi kita butuh ilmu meyakinkan orang lain. Terus nanti saya akan ajarkan kepada Anda caranya. Mau? Ini ilmu terpenting kalau Anda mau mulai bisnis, Anda harus bisa meyakinkan orang lain. Sama-sama katakan, meyakinkan orang lain. Meyakinkan orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini buku saya, Bapak Ibu, judulnya The Miracle of Happiness. Sama-sama katakan, The Miracle. Saya kasih waktu buat 2 menit buat jelasin, boleh? Kasih cepat aja, ya. Nah, Bapak Ibu, Anda akan belajar apa dari buku ini? Ya, ini buku luar biasa banget, Bapak Ibu. Ya, ini buku luar biasa banget. Baru di launching langsung. Ya, nah setelah itu di buku ini sering banget ada di Central Park nomor 1. Gramedia Central Park ini adalah Gramedia dengan omset terbesar di Indonesia. Ini antara nomor 1, 2, 3. Sering banget, hampir setiap bulan. Ya, Gramedia dengan omset terbesar di Indonesia. Nah, buku ini mengungkap rahasia. Pilih mana? Sukses atau bahagia? Siapa yang mau sukses katakan saya. Siapa yang mau bahagia katakan saya. Siapa yang mau dua-duanya katakan dua, katakan saya. Ini itu, ya. Nah, bagaimana mendapatkan keduanya? Ya, yaitu yang pertama. Yang kedua, step by step menggunakan kekuatan kebahagiaan menjadi sukses. Sama-sama. Menjadi apa? Menjadi kaya raya. Menjadi apa? Sehat dan panjang umur. Siapa yang mau sukses kaya raya, sehat dan panjang umur? Katakan saya. Lebih baik saya di atas. Ya. Oke. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya tetap bahagia meski dalam kondisi
sulit gitu. Saya pastikan itu, terutama di awal-awal. Jadi Anda siap. Ya, siapa di sini yang mau siap jadi seorang pengusaha? Katakan saya. Wajib banget baca buku ini ya. Nah, yang keempat, rahasia menjadikan hidup lebih bermakna, nikmat dan bergairah. Jadi kalau Anda bangun pagi semangatnya luar biasa. Ya, siapa yang bangun pagi di sini, terutama hari Senin? Ya, Senin lagi, ya begitu nggak? Kalau Jumat, I love Friday. Selesai kerja ya, hati-hati. Berarti hidupnya kurang bermakna, kurang nikmat dan bergairah. Jadi hati-hati. Yang nomor 5, rahasia-rahasia lain yang akan mengubah hidup Anda menjadi lebih bahagia lagi, gitu ya. Nah, ini beberapa testimoni. Oke, ini beberapa testimoni ini dari Pak James V. Pak James V setelah baca buku saya ngomong begini, some people work so hard, but they're still not happy. Banyak orang kerja keras tapi tetap nggak bahagia, ya, dan nggak tahu cara untuk bahagia. Buku ini extremely important, useful and timely book. Read it, ya. Ini kata Pak James V. Jadi useful, extremely important, sangat-sangat penting, extremely important, useful and timely. Timely itu artinya Anda baca, Anda langsung dapat manfaat, nggak nunggu lama-lama, ya. Oke, nah ini kata Mbak Meliriana, dia begitu baca buku ini, dia bilang begini, ya, misalnya dia dalam bukunya The Miracle of Happiness memaparkan secara apik tentang kebahagiaan yang menjadi top 10 motivator terbaik di Indonesia. Nah,